Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan podcast yang bertemakan Aku Bukan PNS Parasit. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zona Muhammad Maulana. Ada Adista Jeng Silva di sini, ada Faras Yahya, Fajar Hamam, dan Ricky Chandra. Oke, bisa saya hai dulu dong teman-teman nih. Hai Bang John. Halo teman-teman. Oke, mungkin kita mulai aja langsung ya. Temanya ini Aku Bukan PNS Parasit. Jadi menurut kalian nih, PNS yang Aku Bukan PNS Parasit tuh maksudnya gimana nih menurut kalian nih? Jadi permisi Bang John. Jadi Silakan. PNS yang parasit tuh PNS yang gimana ya? Bukan mengganggu juga sih. Cuman dia itu datang sebagai gimana sih? Dia ngelayanin. Iya, terus? Tapi tuh nggak bener-bener gitu loh. Nggak ikhlas gitu. Oh, nggak benar-benar melayani ya? Ya, kayak gitulah. Yang lain coba bisa? Menurut kalian apa sih? Saya izin ini ya Bang. Oh, silakan. Sharing sedikit ya. Iya, silakan. Kalau menurut saya PNS Parasit itu dia dalam lingkungan kerjanya dia bukan berkurang berkontribusi sih. Bahkan bisa dibilang kontribusinya sangat sedikit. Terus selain itu terkadang menjadi toksik di lingkungan sekitarnya, begitu Bang. Oh, jadi Mungkin iya. Jadi ngerugiin banget ini ya PNS Parasit yang kayak gini ya. Beban. Oh, jadi beban. Beban apa nih? Iya. Beban negara. Iya, beban negara pastinya. Izin mau nambahin ya, mungkin silakan. lebih kurang proaktif ya sama teman-temannya dalam bekerja sama buat jalanin tugasnya. Jadi dia kayak cuma numpang nama doang, Oh iya, benar. kerjanya kurang banget. Oke. Jadi kayak cuman oh ya udahlah gitu. Berarti ada teman aku gitu. Tim yang iya aja ya, yang penting selesai ya. Iya. Oke. Benar, setuju banget. Nah, ini nih. Contohnya kan langsung kan iya setuju banget tuh langsung kayak gitu. Ini contohnya sebenarnya. Datang cuma absen doang, terus datang lagi pas mau pulang. Misalnya kayak ada tugas. Contohnya kayak format gitu kan. Datang absen doang. Terus orang yang disuruh jaga. Dia cuma absen nama doang tapi gaji tetap sama. Itu sebenarnya benar-benar pasti gitu menurut saya kayak gitu. Contohnya. Jadi ya kerjanya tuh ini aja ya, kerjanya semaunya dia aja ya. Numpang nama, tapi bayaran tetap sama. Itu contohnya tuh, benar parasit. Wah, tapi capek. Parah sih itu benar-benar. Beban. Oke, udah bagus nih. Jadi menurut kalian gimana sih nih cara ngatasin yang PNS parasit ini nih? Kalau menurut aku ya dari diri kita dulu sih. Jadi kayak kita bisa nyontohin dulu ke teman-teman gitu. Gimana sih kita jadi PNS? Gimana sih kita jadi pegawai? Jadi ASN yang baik, kayak datang jangan terlambat, kayak gitu-gitu. Terus ikut apel. Terus kerjaan yang kita dulu kerjaan diselesain dulu, baru kalau orang lain ada yang butuh bantuan kayak gitu, baru kita menolong lah gitu. Bagus juga tuh ya. Tapi gimana kalau misalnya kerajinan kita dimanfaatin orang? Oh, ada dia ini. Itu gimana tuh menurut Ibu Adista atau teman-teman yang lain? Waduh, gimana itu? Coba. Ternyata udah baik tapi malah dimanfaatin, gimana itu? Benar kan, kayak ada dia ini, ngapain saya harus capek gitu kan?
Oh, iya, Mungkin, benar. halo Bang, mohon izin Gimana Bang. tuh kalau kayak gitu? Mungkin bisa gini, kita kan ada namanya hak, ada kewajiban. Kita punya hak dibayar, tapi kita punya kewajiban sesuai tupoksi. Boleh kerja, tapi sesuai tupoksi. Oh, Gitu, biar ada batasannya, toh? oh iya. Terima kasih. Bantu seikhlasnya, tapi jangan berlebihan. Berarti jatahnya dia kita ambil gitu. Kalau kita kerjain. Kayak gitu kan? Oh, nggak bisa dong kalau kayak gitu. Iya, bukan lebih ke kita mengambil kewajiban orang lain ya, tapi kayak misalkan teman sesama ASN kita butuh yang kurang mengerti sama kerjaannya dan kita mengerti, ya ada bedanya kita membantu sama kita yang ngerjain gitu. Kita udah harus tahu soal itulah gitu, udah ya paham gimana cara kita buat menolong sama kita mengerjakan kewajiban orang lain kayak gitu, tugas mereka. Oke, bisa diterima, bisa diterima. Ya, jadi betul banget tuh katanya Bu Adista tuh. Jadi emang perbedaannya membantu mengajarin sama bener-bener ngerjain kerjaannya dia tuh beda. Jadi kalau kita ngajarin yang benar, maka dia juga bakal bersemangat buat kerja juga kayak gitu. Oh, jadi ada motivasi lah ya. Tapi gimana kalau emang di tempat-tempat kita ada doktrin dia CPNS nih, dikasih aja semua kerjaannya ke dia gitu. Masih CPNS atau gimana gitu. Jadi kayak dimanfaatin gitu, gimana Bapak Jona dan teman-teman? Nah, bagus nih kata ini Pak Riki ya. Jadi kan ini permasalahannya sama kita yang sebagai CPNS kayak disuruh ngerjain kan kerjaannya yang sama orang yang mungkin dalam tanda kutip dia sudah PNS. Senior atau bisa dibilang ya senior. Ya kan, senior kan yang lebih dulu di kantor kita kerja lah. Nah, itu kita juga gimana ya? Kita sebenarnya mau berpendapat bahwa itu tidak dibenarkan. Tetapi selagi kita tidak merasa keberatan atas pekerjaan yang diberikan kepada kita, alangkah baiknya kita kerjakan ya kalau bisa mengerjakannya bareng sama beliau yang memerintah kita kerja itu. Jadi lebih tepatnya mohon izin Pak, Bu, ini kan saya belum paham. Jadi kita bilang bisa nggak kalau dibantu dulu gimana caranya. Nah, nanti kalau saya sudah lancar, nah, saya bisa ngerjainnya. Kayak gitu. Benar. Yang penting tuh diajarin dulu. Tapi boleh ditolak nggak? Nanti boleh ditolak nggak? Ya selama, mungkin gimana? Yang lain? Oh mungkin Boleh kalau ditolak nggak? selama Mungkin bisa masih, begini Bang, oke. Bang Riki. Kalau mau nolak atau menerimanya mungkin bisa kita di situ mungkin sebagai minoritas mungkin bisa melihat dampak buruk dan dampak baiknya ketika kita menerima atau menolak. Misalkan ketika dampak buruknya ternyata lebih besar, nggak rugi juga mungkin kita menerimanya daripada dampak-dampak buruk yang lain yang bisa terjadi, yang bahkan bisa membahayakan keselamatan karena tiap orang punya karakter yang beda-beda. Ya kita nggak tahu dia itu seperti apa kan. Apalagi yang punya sifat-sifat psikopat diam-diam gitu, lingkungan kerja ada aja gitu Bang. Thank you mungkin gitu Bang. Toxic. Jadi kalau menurut aku ya mungkin kita sebagai CPNS atau PNS ASN ya lebih tepatnya jangan sampai menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya untuk jadi ASN yang parasit jadi ya seperti itu sih.
Ya mungkin udah enak-enak kerjanya, tapi malah ada parasit kan jadi nggak enak kan, jadi nggak nyaman kitanya kan kalau di Iya, kantor. benar. Benar-benar. Jadi lebih dari diri ke sadar diri tupoksinya seperti apa kayak gitu. Iya Oke, benar. oke. Berarti kalau emang diterima nanti ya bisa jadi kerjaan kita selamanya gitu. Oh, ini Ya, si A udah bisa nih, lempar aja nih ke si A gitu kan. enggak lah, Kak, kayak gitu lah. Gitu yang Harus ditakutin kalau diterima dikasih terus toh. pemahaman biar nggak kayak gitu kan. Kan masing-masing udah Apa bisa punya tupoksinya masing-masing kan. apa bisa CPNS ngasih pemahaman ke lo senior? Mungkin dengan Bang Riki akrab dengan orang tersebut, mungkin bisa menyentuh hatinya dan dapetin hatinya, sehingga mohon izin Pak, ini kan saya udah banyak gitu, mungkin bisa Bapak aja lah Pak lah gitu, mungkin kan sekali-kali. Oke, oke. Kayaknya menarik banget ini ya kalau masalah bahas PNS. Aku bukan PNS parasit, ternyata pembahasannya tuh jadi kemana-mana jadinya ya kita. Oke, jadi kesimpulannya yang saya tangkap kayak gini. Kita itu sebagai PNS harus tahu hak dan kewajiban kita masing-masing ya. Jadi boleh kita minta tolong sesama PNS atau CPNS lainnya, tapi ada batasannya juga. Karena kan setiap dari kita sendiri kan udah punya tupoksinya masing-masing. Jadi selama itu dilihat dulu nih sibuk apa enggak. Kalau nggak sibuk ya minta tolong, jangan pas eh, salah satu orang PNS ini lagi sibuk, tahu-tahu minta tolong kan malah jadi gimana gitu kan ya. Oke, mungkin ini cukup sekian podcast dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.